Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis remontada Real Madrid atas Manchester City. Yap, seperti kita ketahui, kekalahan 4-3 di leg pertama berhasil dibalikan oleh Real Madrid menjadi agregat 6-5 di leg kedua. Dua gol di dalam 1 menit yang dicetak Rodrigo seolah menguatkan analisis Ruang Taktik sebelumnya bahwa Real Madrid adalah tim yang berbasis momentum-momentum kecil seperti ini. Dari catatan peluang lewat XG juga bisa kita lihat bahwa Real Madrid memiliki sedikit peluang, namun konversi peluang tersebut melampaui jauh nilai XG-nya. Ini kontras dengan City yang banyak menciptakan peluang namun gagal dalam eksekusinya. Dan ini adalah kekuatan Real Madrid di UCL. Ancelotti nggak menggunakan taktik-taktik yang revolusioner, namun lebih mempersimpel instruksi karena paham pemain-pemainnya adalah pesepak bola dengan kemampuan resolving atau mengatasi masalah sendiri di lapangan. Nah, kita akan simak ulasan pertandingan ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Jika di match sebelumnya Madrid menggunakan 4-3-3, maka di leg kedua ini lebih menggunakan 4-2-3-1. Perubahan taktik Real Madrid di laga ini adalah menggunakan double DM untuk memperkuat lini tengah sekaligus mengcover backline atau garis pertahanan. Di sini contohnya, Casemiro akan drop atau masuk ke backline guna mengcover Carvajal yang naik untuk press. Dengan mekanisme bertahan ini, shape 4 back bisa terjaga rapat di belakang. Dalam satu wawancara, Ancelotti menyebutkan soal prinsipnya dalam melatih. Dia mencoba menyimpulkan secara simpel, ada dua aspek utama. Yang pertama soal pertahanan terorganisir, dan yang kedua memberikan kebebasan lebih ke kreativitas pemain dalam menyerang. Ancelotti mencontohkan umpan Trivela Modric yang gak dia instruksikan, serta nggak pernah meminta Benzema untuk mengisi posisi-posisi tertentu yang justru membuat striker utama Madrid ini boleh bergerak bebas. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Pep Guardiola yang dengan tegas menentukan posisi-posisi pemain dengan situasi tertentu. Ini yang jadi alasan kenapa Pep Guardiola selalu berteriak dari pinggir lapangan. Nah, penggunaan dua gelandang bertahan ini adalah wujud dari aspek bertahan yang terorganisir. Selama babak pertama, pertahanan Madrid nyaris tanpa celah. Tujuan dua gelandang ini juga untuk mematikan Kevin De Bruyne. Di leg pertama, satu gelandang Madrid dikeroyok oleh Foden serta De Bruyne. Respon Ancelotti di leg kedua menggunakan 2 DM yang menutup akses kedua pemain tersebut. Setidaknya di 10 menit awal, Madrid mampu mencetak possession hingga 60%. Namun City bukanlah tim ecek-ecek yang mudah dimatikan. Meski outlet De Bruyne ditutup, adalah Bernardo yang keluar untuk lebih banyak mengalirkan bola. Ini yang membuat possession kembali direbut sehingga babak pertama usai dengan penguasaan bola yang relatif imbang. Namun El Real harus lebih proaktif guna mengejar defisit gol. Pergantian taktikal dilakukan dengan mengganti Toni Kroos yang berposisi DM dengan Rodrigo, sehingga formasinya menjadi 4-3-3 atau hanya satu gelandang bertahan. Hal ini juga yang membuat Madrid bobol. High press-nya dieliminasi dan kita lihat hanya Casemiro sendiri yang berada di ruang antar lini. Adalah Bernardo yang jadi outlet serangan Man City. Jesus berpindah sehingga mengikat Mendy, lalu terbuka ruang di sayap. Kebobolan membuat Ancelotti harus bereaksi cepat dan tepat dengan memasukkan Camavinga serta Asensio. Khusus Camavinga, dia mampu mengcover area yang luas dengan staminanya. El Real kembali bermain dengan dua gelandang, namun lebih ke formasi 4-2-4. Tujuannya menyerang dengan banyak pemain. Artinya juga Ancelotti banyak melakukan perubahan taktik di sini. Paling menarik tentunya Benzema, yang seperti disebut di awal video, nggak dibatasi pergerakannya.
Di gol pertama ini dia berada di sisi sayap pertahanan Manchester City. Kita lihat juga respon Pep dengan memasukkan Fernandinho yang berfungsi sebagai extra back sehingga membentuk 5 back. Tujuannya jelas untuk mempertahankan keunggulan. Camavinga juga langsung berperan dengan mengirim umpan sebelum assist. Kita lihat juga bagaimana respon backline City yang telat. Terlihat Rodrigo menang momentum dengan berdiri di posisi mendahului back-back tengah City. Sampai sini Madrid nggak berhenti. Hanya berselang 80 detik jala gawang Ederson kembali bergetar lewat gol Rodrigo. Jika kita lihat struktur atau shape, nggak ada yang salah dengan City di sini. Namun ini adalah kelemahan dari awal babak yang kesulitan menghalau crossing dan Real Madrid berhasil mengeksposnya. Berlanjut ke extra time, Man City nggak bisa menghasilkan satu peluang pun di babak tambahan waktu kedua. XG-nya 0 dan lebih banyak melakukan possession di area yang nggak membahayakan Madrid. Ditambah penampilan ciamik dari Courtois di bawah Mistar, menjadikannya man of the match di laga ini. Mental berbicara di sini. Madrid tetap menyerang di babak pertama dengan cepat dan lewat skema umpan datar. Lagi-lagi Benzema beraksi lewat determinasinya membuat dia salah perhitungan. Prosesi yang sama dengan peluang pertama tadi, lewat cutback. Gol ini juga diawali Camavinga yang lepas dari press City. Penalti ini mengubur asa Pep Guardiola untuk menjuarai UCL tanpa Messi. Hasil pertandingan memang nggak dipengaruhi soal taktik saja, namun mengesampingkan apa yang dilakukan Ancelotti secara taktikal juga nggak tepat. Seperti analisis di sini tadi, ada beberapa perubahan taktik yang dilakukan untuk merespon situasi pertandingan. Ini yang jadi kelebihan Ancelotti, yaitu mampu membaca permainan lalu merespon dengan tepat dan cepat. Meski untuk menyerang diberi kebebasan, nyatanya Ancelotti juga punya set play seperti kick off ini. 3 pemain bergerak ke depan seolah mengambil posisi offside. Namun targetnya adalah pemain yang onside, yaitu Carvajal. Yang jelas semakin di final nanti tantangannya nggak mudah. Terlebih lawannya adalah Klopp yang punya pendekatan berbeda dari Pep Guardiola.